Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para penyimak channel Mamat Rahimat. Kemarin kita telah membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Dan di antara masalah yang ikhtilaf adalah terkait dengan bersentuhan kulit antara perempuan dan laki-laki, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Di dalam madhab Imam Syafi'i yang kita sedang baca, itu membatalkan wudhu. Dan ini sebagai tambahan metodologi kita belajar di sini. Jika ada perbedaan pendapat, kita akan berikan isyarat tentang perbedaan pendapat. Sebisanya kita bahas bagaimana secara pendalilannya, dan barangkali saya nggak masalah untuk menyampaikan apa yang saya anggap lebih kuat, dengan tidak memaksakan untuk mengikuti apa yang dikuatkan. Silakan untuk berpegang dengan madhab sendiri boleh, atau mau mengambil yang dikuatkan juga boleh. Atau kita juga tidak diwajibkan untuk mengikuti satu madhab tertentu. Mengambil madhab yang lain juga boleh. Tapi maksudnya kenapa kita membahasnya? Supaya kita itu di tengah kaum muslimin itu, kita itu mengerti bagaimana pendalilan para ulama, dan kita bisa saling menghormati. Karena para ulama itu begitu berdalilkan dengan suatu ayat, itu mereka itu ada argumen-argumennya. Dan sudah disebutkan kemarin letak permasalahan kenapa terjadi ikhtilaf, karena terjadi perselisihan memahami makna atau kalimat aula mastumun nisa di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 atau di dalam surah An-Nisa ayat 43. Di dalam surah An-Nisa ayat 43 Allah berfirman, wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghā'iti aw lamastumun nisā'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ternyata jika diperhatikan lafadznya itu mirip atau sama dengan persis dengan Al-Maidah ayat 6. Bedanya kalau di dalam An-Nisa itu ada tambahan tuh, hanya begini aja tambahannya. Famsahu biwujuhikum biwaidikum. Adapun di Al-Maidah famsahu biwujuhikum waidikum min. Jadi lafadznya sama persis. Tambahan minhu di dalam Al-Maidah. Artinya memang permasalahannya adalah di dalam makna tentang lamastum itu.
Apa sebenarnya lamastum yang harus dipahami itu apa? Nah, perbedaan pemahaman tentang kalimat ini akan menyebabkan perbedaan hukum. Saya akan bacakan sedikit, tadi saya baca dari Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya. Saya sedikit rangkum. Jadi makna lamastumun nisa menurut Imam Al-Baghawi ada beberapa makna. Yang pertama artinya adalah al-mujama'atu atau berjima. Ini adalah ucapannya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Mujahid dan Qatadah. Karena itu jika maknanya lamastum itu dimaknai berjima, kalau begitu bersentuhan kulit, sekedar kulit bukan jima, tidak membatalkan wudhu. Inilah ucapan Ibnu Abbas, Al-Hasan, Mujahid, Qatadah dan Imam Ats-Tsauri. Kenapa? Karena lamastum itu artinya berjima. Nah, itu yang menyebabkan batalnya itu adalah berjima. Berarti kalau bersentuhan kulit biasa itu tidak batal wudhunya. Ini menurut pendapatnya Ibnu Abbas, Al-Hasan, Mujahid, Qatadah dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu satu. Jadi kalau ada yang beranggapan berpendapat begitu, tidak batal. Kalau bersentuhan ini sudah ada dari atasnya, udah ada pasal di sahabat tuh, Ibnu Abbas. Dan saya menganggap jika kemarin saya katakan kan, jika melihat dari konteksnya Al-Quran, itu saya cenderung ke situ. Jadi kenapa? Karena kalau diperhatikan itu ya, kalau kita merenungkan baca Al-Quran, baca pahami ya, itu Allah itu berbicara itu dengan kalimat yang sopan sekali Allah berbicara. Tidak ya, jadi begitu menyentuh itu ada kalimat yang kinayah, artinya berjima, bukan bersentuhan biasa itu. Kenapa? Karena gaya bicara Allah di dalam Al-Quran itu begitu sopan. Tidak bahasa Sundanya tidak togmol gitu kan. Sama kayak membahasakan suami istri itu disebut hunna libasul lakum, libasun, pakaian. Kalimatnya itu dengan kalimat kinayah. Ini gaya bahasanya Al-Quran. Atau dibahasakan dengan nisa'ukum harthul lakum. Perempuanmu itu adalah harthul lakum, ladang milikmu. Nah, ini kalimatnya, bayangkan, itu kalimat di dalam Al-Quran. Orang menganggapnya majaz, zaman terakhir majaz. Tapi ini bahasanya Al-Quran begitu. Orang Arab itu kalau lebih fasih di dalam bahasa Arabnya, lebih memperhatikan, itu paham itu. Mereka tidak tahu, walaupun tahu majaz, tidak majaz, pokoknya itu paham, itu maksudnya seperti itu. Ini orang Arab. Makanya kata Ibnu Abbas ketika murid-muridnya itu berselisih pendapat tentang makna itu, Ibnu Abbas ngecek siapa di antara kalian yang orang Arab asli. Maka mengangkat tangan sebagian muridnya Ibnu Abbas. Maka kata pendapat mereka gimana? Kata mereka itu maksudnya adalah berjima. Terus kata Ibnu Abbas lagi, siapa di antara kalian yang bukan orang Arab asli? Maka mengangkat sebagian tangan muridnya Ibnu Abbas. Terus apa pendapatmu tentang mana itu? Apa artinya? Maka
sebagian murid tersebut mengatakan itu kalau menyentuh kulit biasa. Maka tertawa Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas mengatakan yang benar adalah itu berjima. Nah, di atas ini saya sendiri kalau baca Quran secara jujurnya, saya merasa yang lebih kuatnya itu ini jima. Kenapa? Karena gaya bahasa Allah itu begitu. Itu kalau baca Quran kita renungkan begitu. Nah, artinya menurut Ibnu Abbas orang yang bisa paham seperti itu udah punya pemahaman yang bagus di dalam bahasa Arab. Satu. Yang kedua, ada makna memahami bahwa lamastumun nisa itu maksudnya itu bersentuhan kulit biasa, mau jima atau selain jima. Jadi iltiqaul basyarataini sawaun kana bijima'in aw ghairi jima'in. Jadi yang dimaksud lamastumun nisa itu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, sama saja mau dengan jima atau dengan selain jima. Itu pokoknya jadi ini menggunakan makna zahir. Jadi pemahamannya dengan pemahaman zahir. Dan ini ada juga sahabat yang mengatakannya. Inilah ucapannya Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan dari kalangan tabi'innya Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Az-Zuhri, Al-Auza'i, dan Asy-Syafi'i. Banyak. Jadi artinya kalau ditanya hukumnya, bagaimana hukum bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan? Nah, menurut imam seperti menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Az-Zuhri, Al-Auza'i, dan Asy-Syafi'i batal wudunya. Kenapa? Karena mereka mengartikan makna alamastum nisa itu adalah bersentuhan kulit. Walaupun bukan jima, itu bersentuhan artinya batal. Nah, ini menurut Imam Syafi'i itu atas pendapat ini. Artinya ya sangat hati-hati sebenarnya. Ini lebih ikhtiar, lebih hati-hati. Dalam konteks hati-hati, hanya saja di dalam kondisi tertentu ternyata mengakui tidak sanggup melaksanakannya. Jadi pendapat ini berat. Ketika terjadi tawaf, nggak sanggup mereka mengerjakannya. Kenapa? Karena berdesak-desakan. Dan artinya kalau ngelihat seperti itu, ketika hukum ini tidak mampu dilaksanakan dengan pendapat itu tanda bahwa pendapat ini sebenarnya lemah. Kenapa? Karena Islam ini rahmah. Allah itu menetapkan hukum dalam Islam ini pasti dengan penuh rahmat dan bisa dikerjakan. Dan ini cirinya Islam. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Andaikan kita berpegang dengan agama dan agama itu menjadi sulit diamalkan, itu pasti keliru. Nah, di atas ini pendapat saya merasa tetap lebih pendapat Ibnu Abbas lebih kuat. Yang ketiga, konsekuensinya lagi tadi, kalau menurut pendapat ini bersentuhan kulit itu batal pokoknya, walaupun tidak dengan syahwat. Tapi, nah ini ada pendapat yang ketiga nih. Bersentuhan kulit baru batal kalau dengan syahwat. Jadi, in kana lamsu bi syahwatin naqadha at-tuhru. Bisa at-tuhru terserah. Jadi, andaikan menyentuh kulitnya itu dengan syahwat baru batal wudunya. Ini pendapatnya Imam Malik, Lais bin Sa'ad, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq. Jadi kalau bersentuhan kulitnya dengan syahwat batal, tapi kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Yang keempat, bagaimana pendapatnya Abu Hanifah? Kata Abu Hanifah, condongnya lebih condong ke pendapat Ibnu Abbas. La yantaqidu ila an yahdusa al-intishar, katanya. Tidak batal wudunya kecuali ayahdusal intishar. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Jadi condongnya ke pendapatnya Ibnu Abbas. Artinya kalau saya ngelihat begitu, saya berarti condong ke pendapatnya
Asalnya itu adalah pendapat Ibnu Abbas. Bersentuhan kulit atau tidak itu tidak membatalkan wudu menurut pendapatnya Ibnu Abbas. Berarti di sini walaupun ada syahwat, tapi ternyata ulama itu memandang bahwa kalau dengan syahwat itu tidak ada masalah besar. Kalau udah ada syahwat, ini pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Malik. Nah, ini saya sih secara pribadi sendiri saya tuh belum memfaktor lah bahasanya ya, belum memperhitungkan syahwat. Ini baru secara dohirnya itu tidak batal kalau memperhatikan dari Al-Quran. Jadi tapi lebih cenderung kuat nih kalau masalah syahwat dimasukin itu lebih kuat ini. Jadi pendapat Imam Ahmad itu berarti lebih pertengahan sama Imam Malik. Tapi andaikan kita mau lebih hati-hati, kita ambil pendapat Imam Syafi'i tadi, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud itu lebih aman. Hanya saja di konteks tertentu ternyata tidak sanggup mengerjakannya. Kenapa? Nah, karena ternyata di kondisi tersebut gak sanggup. Padahal Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Nah, mereka juga berdalil dengan itu karena mereka tak sanggup, ya udah tidak batal kan gitu. Artinya kita kembali lagi ke masalah hukum. Di dalam masalah agama itu kita perlu untuk mengambil kehati-hatian. Jadi karena kehati-hatian, walaupun saya nganggap lebih kuatnya tidak bersentuhan kulit itu secara umum gak batal. Nah, kecuali nanti dimasukkan kalau ada syahwat, karena ada pendapat dari Imam Malik dan Ahmad, kalau ada syahwat batal. Tapi secara umum tidak batal. Saya sendiri tidak suka atau tidak menyentuh perempuan kalau lagi wudu. Jadi ini lebih hati-hati menurut pendapat Imam Syafi'i juga. Jadi nggak mentang-mentang saya nggak batal kok. Jadi saya nggak disentuh, biarin aja. Ya kalau bersentuhan wudu lagi karena ini lebih hati-hati. Hanya saja di dalam keyakinan hati itu nggak batal kan gitu. Selesai. Andaikan kita ternyata tidak mampu untuk tidak bersentuhan, misalkan karena adanya misalkan berdesak-desakan, ya udah memang dari awal tidak batal. Itu lebih enak. Jadi menurut saya itu lebih enak gitu. Begitu. Dan memang kalau perhatikan tadi ini ada masalahnya karena saya tidak bisa membuka tafsirnya. Tafsirnya itu ada dalam bentuk aplikasi atau dalam PDF. Saya agak malas membuka laptop. Jadi ini adanya di handphone bukannya, jadi saya tidak bisa baca. Tapi ini ada tuh hadis-hadis yang kemarin kita katakan bahwa, ada hadis bahwa Nabi itu, sini masukin. Oh nanti sini dulu. Nabi itu sini saya dudukin. Jadi Nabi itu ketika wudhu, di dalam tafsir Al-Baghawi itu ada tuh, dan sini juga belum ketemu di tafsir saya tidak hafal hadisnya ya. Jadi tapi ini sahih hadisnya, bisa diperhatikan nanti cari hadisnya tempat lain. Jadi Nabi itu pernah sholat. Nah sholat itu Aisyah itu atau istri Nabi, bukan hanya Aisyah karena ini riwayatnya ada yang lainnya juga tuh. Aisyah itu tidur di depan Nabi. Terus begitu beliau mau sujud itu digeserin dulu tuh istri Nabi itu. Artinya ini adalah penjelasan dari sunnah bahwa menyentuh kalau sekedar bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu kan gitu, karena hanya menyentuh kulit. Nah ini penjelasan dari Nabi, ini penting gitu. Sementara dalam kaidah ini kita baca dari kaidahnya, berarti masalah la mastum itu kalau dalam pembahasan ulumul Quran ya, kita coba ya, saya hafal ulumul Quran sedikit. Itu bisa pendekatannya pemahaman mujmal. Jadi ini mujmal.
Mujmal itu sesuatu yang kebalikan dari mubayyan, belum jelas. Maksudnya ya bersentuhan, maksudnya bersentuhan apa? Kan mengandung kemungkinan. Jadi kemungkinannya itu adalah bersentuhan kulit biasa atau lamastum itu maksudnya berjima. Maksudnya mana yang benar? Nah, kan di dalam ulumul Quran kan begini, kita pakai kaidah ulumul Quran untuk mentarjih. Di dalam ulumul Quran kan kalimatnya malam yakun biwadihid dilalati kal qur'iid bayanuhu bisunati. Contohnya kan gitu. Apa saja yang belum jelas secara dilalahnya, seperti lamastum itu bersentuhan itu anggaplah belum jelas kalau dari Al-Quran, karena itu maksud menyentuh itu bisa berjima atau bersentuhan kulit. Nah, itu termasuk mujmal karena bayannya, penjelasannya ada di dalam sunnah. Nah, di dalam sunnah ternyata ada Nabi melakukan dengan perbuatannya ketika Aisyah atau istri Nabi itu tidur di depan Nabi, sedangkan Nabi lagi sholat malam begitu. Sama Nabi ketika mau sujud dipindahkan itu. Istri Nabi itu dipindahin. Padahal Nabi terus sholat. Artinya ini penting. Ini ada ini hadisnya itu saya tadi aja baca di tafsir Al-Baghawi itu ada bacaan, ada hadisnya itu. Hanya saja saya tidak bisa buka lagi karena ini kan sedang live ini ya. Saya tidak buka. Jadi itu ada hadisnya itu dalam tafsir di Al-Baghawi juga ada. Jadi artinya Nabi memberikan penjelasan bahwa kalau sekedar bersentuhan kulit biasa dan terindikasi bahwa Nabi tidak melakukannya dengan syahwat, itu bagus juga. Karena kalau sekedar bersentuh tidak dengan syahwat itu menyentuh biasa, itu tidak batal. Artinya pendapatnya Ibnu Abbas atau pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, kalau sekedar bersentuhan tanpa syahwat itu bagus, kuat. Dan ini kuat. Nah, itu berdasarkan perbuatan Nabi. Nah, kalau dengan begitu baru tampak bahwa pendapat yang mengatakan sekedar bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu lebih kuat, dan ini lebih menunjukkan keindahan Islam. Kenapa? Karena Islam ini gampang akhirnya bisa dikerjakan. Tapi kalau kita berpegang teguh dengan pendapatnya yang Ibnu Umar tadi ya, Ibnu Mas'ud, Imam Asy-Syafi'i, walaupun banyak imam, tapi ternyata dalam konteks tertentu tidak sanggup mengerjakannya. Dan ini menunjukkan bahwa ini pemahaman perlu ditinjau ulang. Nah, itu kan. Tapi dengan konteks ini kita ini membiasakan diri untuk tidak saling mencela. Sebenarnya ini ulama ini memahami itu dengan pandangan yang tajam, karena agama ini agama rahmat, agama ini mudah. Andaikan kita berpegang dengan suatu pemahaman, ternyata pemahaman itu menjadi sulit, kayak itu ada tanda-tanda perlu diperhatikan lagi. Nah, ternyata dari perbuatan Nabi itu istrinya dipindahin itu kakinya supaya sementara Nabi sedang sholat. Dan itu menunjukkan dari perbuatan Nabi, dan ini sunnah menjelaskan Al-Quran bahwa bersentuhan biasa antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Dan ini juga kembali, dan ini terindikasi bahwa emang Nabi itu bersentuhannya dengan syahwat gak? Tidak dengan syahwat. Oh ya, berarti kalau gitu ucapannya Imam Ahmad atau Imam Malik itu lebih aman di situ. Jadi kalau bersentuhannya tidak dengan syahwat, itu tidak membatalkan wudhu. Nah gitu, jadi beliau sudah relatif lebih bagus. Karena nanti indikasinya kalau misalkan kita bersentuhan sedang tawaf, berdesak-desakan, kita rasakan aja kan menyentuh bersentuhannya dengan syahwat atau tidak. Kan tampak. Jadi kalau sekedar menghindari syahwat kita ya itu memungkinkan. Gitu, dan itu bisa dikerjakan tanpa perlu akhirnya istilahnya apa itu pindah madhab. Itu satu. Yang kedua, masalah madhab ini sebenarnya kita buka ya, tidak ada kewajiban khusus
harus mengikuti satu madhab. Yang harus mengikuti itu kita harus mengikuti Nabi. Nabi itu harus diikuti. Nah, untuk mengikuti Nabi itu, ini kita harus tahu kaidahnya yang benar di dalam agama itu, supaya kita itu tidak sepotong-sepotong dalam berilmu. Yang harus kita ikuti itu Nabi. Tapi kan kita tidak berjumpa dengan Nabi, maka kita harus mengikuti kesepakatan para sahabat atau ucapan-ucapan para sahabat. Ucapan-ucapan para sahabat itu telah dikumpulkan atau telah sampai kepada para imam, kayak imam madhab. Jadi kita belajar madhab itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk fanatik terhadap satu madhab. Kita itu hanya dianjurkan untuk belajar. Begitu kita belajar dari ulama madhab tentang fikih-fikih itu, maka ya kita bisa mengambil bagaimana mereka pendalil. Seperti tadi kita Imam Syafi'i berdalil begini. Nah, Imam Ahmad berdalil. Kita bisa memahami bagaimana mereka berdalil. Andaikan terjadi perselisihan pendapat, kembali seperti kita bahas kemarin sekarang, kan kita bahas lagi berdasarkan pendalilannya, dan kita akhirnya dengan yang saya kasih ini aja argumen tadi, bahwa dengan pendalilan ini kita bisa memilih pendapat ini ternyata yang lebih kuat adalah pendapatnya. Seperti di sini misalkan saya menguatkan pendapatnya Ibnu Abbas, atau yang lebih ininya pendapatnya Imam Ahmad yang lebih, atau Imam Malik, maka ini lebih tampak ilmiah daripada kita sekedar membaca kitab madhab, habis itu selesai, tidak ada komentar lagi itu. Nah itu ya pasti lebih di bawah itu, keilmuannya pasti di bawah, kurang pasti. Kenapa? Karena dia tidak melakukan tarjih. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.